Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangjambu berkunjung di lahan kelompok tani Pringgading Desa Purbasari dalam rangka melihat tanaman kapulaga yang dirawat secara intensif dan telah membuahkan hasil yang cukup bagus. Mari kita ikuti bersama. Nah, ini hasilnya. Hari ini kita meliput ya tentang kapulaga. Kapulaga itu sendiri sekarang sedang in dan banyak budidaya di petani, terutama di Purbasari ini. Nah, kita meliput kapulaga di tempatnya Pak Mif, Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani di Desa Purbasari. Kapulaga sendiri banyak faktor nih, dan itu unsurnya banyak, diantaranya adalah unsur hara, kemudian pH tanah, terus juga mengenai intensitas cahaya juga perlu diperhatikan, kemudian perawatan, pemilihan bibit ya. Hari ini kita juga akan mengecek tentang bagaimana kondisi tanah, pH tanah di lahan ini. Intinya kalau pH tanah cukup maksimal, maka hasilnya pun insya Allah maksimal. Karena pH yang diperlukan di tanaman kapulaga ini berkisar antara 5, 6, ataupun 7. Kalau di bawah 5 kurang begitu maksimal karena nutrisi tidak begitu diserap secara maksimal. Mari kita saksikan bagaimana kita mengukur kondisi tanah di punyanya Pak Mif ini. Kita lihat. Di sini pH tanahnya cukup bagus, berkisar adanya 6, pH tanahnya 6. Ini cukup lumayan karena nutrisinya juga terserap dan dibuktikan dengan kapulaganya cukup bagus, buahnya juga sudah mulai muncul di situ. Kemudian faktor utama juga masalah tumbuhan dari kapulaga itu sendiri. Di mana kapulaga sendiri stomatanya cukup lebar. Kalau disaksikan, kalau dilihat dari mikroskop, mulut daunnya itu cukup lebar dan itu cukup rakus kalau untuk masalah nutrisi. Makanya dari kapulaga itu sendiri nutrisinya harus penuh ya, harus full dari unsur hara makro, mikro, dan makro yang sekunder itu harus full di sini. Kalau nutrisinya kurang begitu maksimal, tanaman kapulaganya akan menguning daunnya, kemudian menglaras dan nanti akan mati. Jadi nanti kita coba saksikan antara kapulaga yang dirawat, dipupuk, dan pokoknya perawatannya intensif dengan kapulaga yang tidak dirawat. Mari kita saksikan. Ini salah satu bentuk perawatan yang dilaksanakan di tempatnya Pak Mif ini, pertama penjarangan ya. Penjarangan ini sudah dilaksanakan cukup bagus. Dari antara satu batang dengan batang yang lain sudah dipangkas, jadi tidak terlalu rentat. Jadi jarak antara satu batang dan lain kan cukup dengan 3 jari ini. Ini fungsinya supaya buah bisa berkembang cukup maksimal ya. Jadi kalau batangnya terlalu rapat itu buah ini untuk tumbuh kurang begitu maksimal. Jadi kalau adanya penjarangan, buah ini cukup tumbuh begitu pesat seperti ini contohnya. Dan kemudian salah satu bentuk perlakuan yang dilaksanakan di tempatnya Pak Mif adalah pemupukannya. Pemupukan di sini salah satunya adalah menggunakan NPK dengan kandungan 21-21, dari nitrogennya 21, fosfornya 21, kaliumnya 21. Nah, dan ini kita bisa melihat juga di tempatnya Pak Mif ini cukup begitu maksimal. Tadi juga sudah kita uji masalah unsur haranya, itu cukup maksimal. Karena tadi sudah kita bahas bahwa kapulaga ini cukup begitu rakus terhadap unsur hara. Jadi perlu kita intensif pemupukannya.
Jadi unsur hara mikro, makro, dan makro sekundernya dan mikronya itu harus begitu masif di lahan kapulaga sehingga hasilnya pun cukup maksimal. Ya. Terus bentuk pelakuan selanjutnya juga kebersihan dari lahan terhadap rumput-rumput liar. Karena rumput-rumput ini pun nanti juga berlomba-lomba dengan kapulaga untuk menyerap unsur hara. Jadi perlu adanya kebersihan dari rumput-rumput tersebut. Jadi kalau rumputnya cukup bersih, kapulaganya akan tumbuh sehat, kuat, dan buahnya pun insya Allah akan berbuah dengan lebat. Ya. Kemudian salah satu bentuk perlakuan di lahannya Pak Kof ini adalah pemotongan daun. Ini perempelan atau ya, nama lebih umumnya adalah perempelan. Ini tujuannya supaya kapulaga tidak terlalu lembab ini, dan cahayanya pun bisa masuk ke dalam dari atas sampai bawah pun cahayanya bisa masuk. Kalau terlalu lembab, kapulaga juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit itu. Ada penyakit jamur, juga nanti hama-hama pun bisa menyerang juga. Jadi kalau adanya perempelan semacam ini, cahaya cukup masuk juga, dan ini sebagai fotosintesis juga buahnya harus ada cahaya masuk juga ke dalam buah kapulaga ini. Salah satu dari kapulaga yang kurang baik ya. Di sini kita lihat air menggenang di lahan kapulaga. Ini kalau dibiarkan seperti ini, akarnya bisa terkena jamur. Dan ini juga bisa menimbulkan atau munculnya hama. Kita lihat di sini airnya terlalu banyak. Dan akhirnya muncul adanya penggerak batang. Ini tadi kita pegang, ini langsung ada penggerak batang di dalamnya ini. Jadi perawatan juga penting sekali terhadap sanitasi semacam ini, sehingga air tidak terlalu menggenang, kapulaganya sehat, dan ini pun nutrisi kurang bagus. Dilihat dari daunnya seperti ini nutrisi yang kurang dalam tanaman kapulaga ini. Ini sebenarnya kalau dirawat pun cukup bagus. Ini sudah terlihat adanya bunga-bunga ya, dan sebentar lagi akan berbuah. Tapi karena perawatannya kurang maksimal, ini juga rumput-rumputnya masih banyak dan belum dibersihkan. Ini kalau dimaksimalkan, insya Allah ini juga hasilnya bagus juga ini. Penjarangan. Nah, ini penjarangan juga belum intensif, sehingga buah yang akan muncul akan terhalang oleh batang-batang yang lain. Saat ini kita sedang melakukan pengukuran mengenai hijauan daun. Ini ada alatnya. Ini ada 54,2 ya. Kita coba mengukur beberapa daun di lahannya Pak Kof ini. Rata-rata hijauannya berapa? Mari kita saksikan. Demikian tadi perbedaan tanaman kapulaga yang dirawat secara intensif dan yang tidak dirawat secara intensif. Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di channel kita BPP Karangjambu. Oke?